Shalom. Kembali hari ini kita akan mempelajari kitab suci. Tema yang akan saya ambil adalah karunia atau anugerah dari Allah. Mari kita pelajari arti kata karunia. Yang pertama, kata karunia adalah kasih, belas kasih. Contoh, karena karunia Allah kita dapat melakukan hal ini. Karunia juga berarti adalah pemberian atau ganjaran dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Seperti atasan memberikan ganjaran, memberikan hadiah kepada bawahannya. Kasih karunia. Kita sering membaca di kitab suci kita. Dua kata ini yang tidak terpisahkan. Kalau ada kasih, tentu juga ada karunia. Maksud saya adalah kita mengetahui bahwa Allah adalah kasih, di mana kalau kita mempunyai kasih, itu artinya kita mempunyai Allah. Karunia, seperti yang tadi kita bahas, bahwa adalah pemberian cuma-cuma, anugerah dari yang atas kepada yang bawah, dari Tuhan kepada kita. Maka kita harus selalu ingat dua kata ini. Bila kita hanya mempunyai kasih tapi tidak mempunyai karunia, kita tidak bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Demikian juga bila kita hanya memiliki karunia tanpa kasih, kita pasti akan salah menggunakannya atau bisa menyebabkan kita menyombongkan diri, karena seakan-akan karunia itu adalah hasil usaha kita atau milik kita sendiri. Tetapi yang benar adalah kasih karunia. Karena dengan demikian kita mengakui bahwa Allah lah, Tuhanlah yang memberikan kasih itu kepada kita. Dan dengan karunia-Nya kita membagikan berkat kepada sesama kita. Mari kita baca kitab Keluaran bab 33 ayat 19. Ayat ini berkata bahwa Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. Saudara yang terkasih, di dalam kitab Keluaran 33 ayat 19 ini kita mengetahui dengan jelas bahwa kasih dan karunia itu berasal dari Tuhan sendiri. Mari kita baca di kitab Perjanjian Baru, Yohanes 1 ayat 14. Firman Tuhan berkata, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, kasih karunia adalah Yesus Kristus. Di sini dengan jelas firman Tuhan berkata bahwa Ia penuh kasih, penuh karunia dan kebenaran. Kita sungguh berbahagia bila kita mengaku sebagai anak Allah. Kita juga diangkat sejajar setara dengan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Di mana bila kita sudah memiliki Kristus di dalam diri kita, kita juga memiliki kasih karunia ini. Yohanes 1 ayat 16-17 berkata, Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sungguh luar biasa ayat ini, karena dari Allah sendiri sumber kasih itu, Ia telah memberikannya kasih karunia demi kasih karunia kepada kita anak-anak yang dikasihaninya. Dan dengan jelas ayat ini berkata bahwa oleh kitab Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang
oleh Yesus Kristus. Saudara bisa membayangkan bila saudara mendapat surat atau pos atau email yang mengundang untuk ke pesta perkawinan atau pesta ulang tahun. Apakah bisa saudara bayangkan bila yang mengundang saudara itu, apakah dalam acara ulang tahun atau perkawinan, datang secara pribadi untuk memberikan undangan tersebut, memberikan surat itu? Apakah Anda akan lebih memilih yang datang secara pribadi ke dalam rumah Anda? Saya percaya bahwa Anda akan memilih ia yang datang secara pribadi membawa surat itu dan mengundang Anda untuk ikut pesta bersamanya. Demikian juga dengan Yesus Kristus. Ia datang untuk memberikan kasih karunia itu kepada kita, dan di dalamnya ada kebenaran. Saudara, setelah Yesus datang ke dalam dunia ini dan memberikan kasih karunia, tentu ia mempunyai maksud. Mari kita baca untuk apa Yesus datang. Yang pertama, kita baca di Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tujuan Yesus Kristus datang yang pertama adalah untuk menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Yang kedua, kitab 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Yesus Kristus datang setelah menghapus dosa kita, ia juga membinasakan perbuatan iblis. Karena kita tahu selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita harus berhadapan dengan iblis yang sangat membenci kita. Kenapa iblis membenci kita? Karena kita diciptakan seturut dengan rupa dan gambar Allah. Karena iblis memberontak dan iblis membenci Allah, maka ia juga membenci ciptaannya. Apalagi kita, ciptaan yang sempurna, seturut dengan gambar Allah. Tapi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan sendiri telah datang untuk membela kita dan membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang ketiga, dalam Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setelah Yesus membinasakan iblis dan segala perbuatan yang jahat di dalam dunia ini, ia juga menunjukkan jalan menuju Bapa, menuju surga. Karena Yesus berasal dari surga dan ia yang punya surga itu. Ia datang untuk menunjukkan sebagai jalan, sebagai kebenaran, dan sebagai hidup itu sendiri, yaitu hidup bersama Bapa, bersama Yesus, dan bersama saudara-saudari kita semuanya yang akan kita nikmati di dalam surga. Saudara, Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau enggak, tentu ia tidak akan mengatakan hal itu. Tetapi ia penuh dengan kasih, ia penuh dengan karunia, dan ia penuh dengan cinta kasih untuk membawa saudara-saudari menuju rumahnya yang ada di dalam surga. Itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia ini. Kemudian saudara, setelah kita mengetahui tentang kasih dan karunia, setelah kita mengetahui mengapa Yesus datang ke dalam dunia, apa maknanya bagi Anda dan saya? Kita tahu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, kita semua harus lahir baru. Artinya apa? Menjadi ciptaan yang baru. Bila kita menerima roh Kristus di dalam hidup kita, setelah kita menjadi ciptaan yang baru, kita akan hidup untuk Dia. Seperti yang kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, karena Yesus sudah datang
dan Ia memberikan hidupnya kepada kita. Sudah selayaknya dan sepantasnya kita memberikan juga hidup kita. Kita juga hidup untuk Dia. Yang terakhir adalah setelah kita memiliki hidup Kristus ini di dalam hidup Anda dan saudara, mari kita berbagi kasih, berbagi karunia, dan berbagi cinta kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar Anda. Apakah itu keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan, dimanapun Anda berada. Roma 10 ayat 15 berkata, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Maukah Anda dan saudara membagikan kabar sukacita ini, membawa kabar penuh dengan kasih dan penuh dengan karunia kepada sesama kita? Saya percaya seperti Yesus sudah melakukannya, Anda dan saya pasti juga mau melakukannya. Terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.